Aduh, nanti lebih yang guyon-guyonnya diminimalisir lagi ya. Tapi kan ini baru apa sih? Oke, siap. Relax. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua, baik-baik kan? Baik. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ketua kelas ingin berdoa terlebih dahulu. Sebelum mulai pelajaran pagi hari ini, mari kita berdoa untuk kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Selamat pagi. Ibu presentasi terlebih dahulu ya. Ahmad, Almira, Amelia, Arina, Bangkis, baik, Delta, Dewi Ayu, Dewi Nabila, Diana, Elfrida, Febian, Febriani Revalina, Hania, Helena, Guru, Husna, baik, Ivana, Maruf, Nabil, Naila, Najwa, Natasha, Novina Echa, Octavia, Rizka, Sarisa, Jim, Safira, Samsir, Sinta, Shiva, Talita, Tanaya, Pupi, Sarah. Terima kasih anak-anak. Ibu rasa sepertinya kalian kurang semangat di pagi hari ini, mungkin masih bau-bau kamar kali ya. Nah, ini kita terus semangat ya seperti biasanya agar lebih semangat lagi. Semangat pagi. Luar biasa. Tepuk tangan. Baik, anak-anak, agar pembelajaran lebih kondusif dan lebih fokus, kalian akan ibu buat kesepakatan kelas seperti itu ya. Nah, ibu ingin bahwasanya gawai tidak dipergunakan saat pembelajaran. Jadi gawai-gawai yang masih tergeletak di atas meja, mohon dimasukkan di saku, mohon dimasukkan di tas, seperti itu ya. Sudah? Atau mungkin dari kalian ingin menambahkan kesepakatan kelas bersama? Tidak ada ya? Ibu cek juga tidak ada makanan di atas meja, minuman air botol nggak apa-apa di sini aja, dan buku-buku alat tulis lainnya. Hanya gawai dan makanan saja yang harus dibersihkan dari atas meja. Jadi untuk kesepakatan semuanya setuju? Setuju. Baik, terima kasih ya kalian sudah menyetujui kesepakatan kelas bersama. Nah, untuk pertemuan hari ini kita adalah menyambungkan pertemuan sebelumnya, begitu ya. Nah, ibu mau tahu nih seberapa jauh ingatan kalian mengenai pertemuan minggu lalu. Ibu ingin bertanya ke kalian bahwasanya apakah pengertian karya ilmiah itu? Ada yang menjawab? Ya, Ustaz. Karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah yang dibuat dengan fakta dan kebenaran. Betul. Jadi resensi 17. Nah, sesuai yang dikatakan Husna bahwasanya karya ilmiah merupakan prinsip-prinsip yang dibuat secara data yang objektif dan
Baik, secara sistematis, logis, dan subjektif. Nanti kalian bisa belajar lagi untuk lain-lain cirinya. Begitu ya? Nah, karena menurut Ibu di pertemuan lalu kalian sudah cukup menguasai mengenai pengertian, ciri-ciri dan tujuan, kita langsung beranjak ke subbab berikutnya. Ibu sudah memberitahu ya informasinya bahwasanya kita akan belajar apa sih minggu ini seperti itu. Nah, kalau dilihat dari gambar di depan, apakah ini? Gambar sekolahan. Ada yang tahu di sekolah isinya apa saja? Sebentar, Amel. Karena ini tidak boleh berebut, semuanya harus bersifat rapi. Amel, silakan. Ada gedung, warga sekolah, dan sarana dan prasarana. Baik, nama semua Oke. Amel ya. Nah, gedung, warga sekolah, sarana dan prasarana. Ada yang tahu kenapa sih Ibu menghubungkan gambar di sini dengan subbab materi yang baru? Ada yang tahu? Iya, Eka? Menurut saya dari gambar tersebut itu pelajaran hari ini akan membahas pendukung-pendukung yang terdapat dari gambar. Baik. Jadi pendukung-pendukung yang terdapat agar karya ilmiah dapat terbuat dengan runtut, begitu ya? Nah, di tangan Ibu ada beberapa contoh artikel wujud karya ilmiah seperti itu. Di buku kalian juga ada kurang lebihnya di halaman 177 dan 184, begitu ya, buku paket kalian. Di sini ada beberapa contoh-contoh artikel, apa contoh-contoh karya ilmiah lainnya sesuai dengan penelitian penulis, begitu ya. Nah, kalian bisa lihat ada apa saja di dalamnya, terdapat susunan apa yang sistematis dari awal sampai akhir itu seperti apa, begitu ya. Jadi kalian bisa tahu apa saja susunan dari atas sampai akhirnya itu apa. Nah, jika disangkut pautkan dengan contoh artikel atau contoh teks yang ada di buku paket, kita akan memasuki tujuan pembelajaran, yaitu menganalisis struktur karya ilmiah untuk meningkatkan berpikir kritis dan rasa gotong royong, begitu ya. Nah, untuk saat ini agar kalian lebih mendalami lagi mengenai pembelajaran karya ilmiah untuk menganalisisnya, Ibu ada salah satu permainan, yaitu menggunakan media boardwalk. Nah, ini menggunakan gawai anak-anak. Jadi kalian bisa mengeluarkan gawai kalian sesuai dengan instruksi Ibu. Untuk link boardwalknya sudah Ibu berikan di grup WhatsApp masing-masing ya. Sudah masuk? Belum. Jangan pencet mulai dulu ya. Nanti kalau kalian pencet mulai, kalian lebih mendahului teman kalian. Akses internet lancar? Nah. Sudah semuanya? Baik. Untuk instruksinya atau tata permainan dari pembelajaran menggunakan boardwalk ini, kalian nanti akan dihadapkan oleh template yang ada di boardwalk tersebut. Nah, template itu nanti kalian ditugaskan untuk menyocokkan bahwasanya pengertian dan pembahasannya. Jadi setelah kalian mencari pengertian pembahasan, hanya cukup 5 menit saja waktu kalian, dan kesempatan main kalian hanya 3 kali. Jadi kalau kalian salah satu, salah 2, kali ya sudah selesai. Nah, Ibu mau tahu seberapa jauh kalian mengetahui mengenai struktur, karena minggu lalu sudah Ibu informasikan pembelajaran ini mengenai struktur karya ilmiah. Paham? Paham? Nah,
Baik, untuk permainannya pada wortel silakan dimulai. Sebenarnya kita akan mencari peringkat pertama, 1, 2, 3, dan seterusnya. Siapakah di antara kalian yang akan menduduki peringkat 1, 2, 3 tersebut? Jangan lupa, di sini kesempatan kalian hanya 3 kali saja. Waktu terus berjalan 5 menit, terus berjalan. Ada yang sudah selesai dalam waktu 1 menit lebih 10 detik? Oke sudah? Oke, jadi peringkat berapa, Pi? Dari itu pertama belum, Pi? Nanti akan berhitung pada 5 menit terakhir ya. Ada yang kesulitan menggunakannya? Jangan lupa untuk papan peringkatnya kalian input nama kalian ya. Jadi masukkan nama kalian di papan peringkat seperti itu.
bertambah ya. Tinggal berapa menit lagi? Yang belum tinggal berapa menit lagi? Dewi? 22 detik lagi ya, Talita. Sudah semua? Sudah semua? Sudah semua? Ada yang belum? Itu masih dengeran tek, tek, tek. Sudah ya? Ini proses ulang lagi biar peringkatnya semua terlihat. Baik, sudah ya? Sudah semua? 5 menit sudah selesai? Kita tepuk tangan buat Tanaya ya. Tanaya apa Tanaya? Tanaya ya. Nah, itu nanti beri selamat ke Tanaya karena sudah berhasil mempermainkan untuk botol tersebut dan menjadi rekan pertama ya. Nah, nanti kalian coba dilihat untuk peringkat kalian masing-masing seperti itu. Sebagai pembelajaran lagi, nanti diupayakan lebih keras lagi, terus usahanya lebih ditingkatkan lagi untuk belajarnya. Nah, karena mungkin kalian belum terlalu untuk mengetahui struktur pengertian bahasanya, kita akan bahas di pembelajaran ini begitu. Nah, ada yang tahu struktur karya ilmiah dibagi menjadi berapa bagian? Ya, Del? Ayo. Jadi struktur dari karya ilmiah itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada bagian inti, bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Oke, sebentar. Sedikit-sedikit aja dulu. Oh, iya. Sedikit-sedikit aja dulu. Teman-temannya nanti mengikutinya terlalu larinya kencang gitu ya. Jadi yang dikatakan delta itu betul. Delta presesi berapa? 6. Oke, baik. Presesi 6 ya. Nah, itu yang dikatakan delta betul. Struktur dibagi menjadi 3, yaitu untuk struktur awal, lalu inti, terus akhir. Pasti kalian sudah belajar karena kalian juga tahu tadi memainkan dari wordle itu juga baik. Nah, jadi di awal itu kita ada yang perlu diketahui, terdapat judul, nama penulis, afialisasi, abstrak, dan kata kunci. Sebagai contohnya agar kalian tidak bingung,
sambil dicek ya. Terus setelah itu di bagian inti adalah bagian keseluruhan atau lebih masuk di pembahasan intinya. Di sini ada bagian pendahuluan. Pendahuluan itu tidak hanya pendahuluan saja, namun dibagi menjadi beberapa bagian lagi. Jadi ada pendahuluan itu ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, seperti itu. Setelah pendahuluan adanya kerangka teoritis. Nah, setelah kerangka teoritis nanti masuk ke metode penelitian. Setelah itu dari bagian inti ada juga langsung ke hasil dan pembahasannya. Bahwasanya menjelaskan makna yang terungkap dari hasil yang diteliti oleh peneliti. Nah, yang bagian inti tapi di bagian inti yang terakhir itu ada simpulan dan saran. Jadi simpulan harus mengacu kepada tujuan yang sudah diberikan keseluruhan atau dijelaskan atau ditulis oleh penulisnya, seperti itu. Dan di bagian akhirnya itu ada apa? Lalu daftar pustaka atau lampiran. Jadi daftar pustaka itu merupakan rujukan sumber yang kalian gunakan untuk mengkaji atau mencari sumber-sumber penelitian kalian, begitu. Kalau lampiran apa, Bu? Kalau lampiran berarti ya kalian apa yang kalian data, yang perlu kalian lampirkan di dalam penelitian kalian itu dimasukkan di lampiran tersebut. Paham? Nah, untuk lebih memahami kalian belajarnya secara mandiri, ini nanti kalian bisa scan barcode ya, seperti itu, menggunakan dialek masing-masing. Nanti saja nggak apa-apa, nanti diberikan. Untuk di sisi sebelah kanan itu ada blogspot, di sisi sebelah kiri itu ada YouTube. Jadi kalian bisa mempelajari secara mandiri di rumah atau setelah pembelajaran ini usai. Kemudian ada referensi pencarian artikel yang bisa kalian gunakan. Nantinya itu ada beberapa contoh-contoh artikel yang bisa kalian pakai atau kalian bisa kaji ulang, seperti itu. Yang pertama itu ada aurasagi.blogspot.com. Lalu ada Google Scholar. Kalian gak asing kan sama ini kan? Terus ada Garuda, seperti itu. Jadi itu hampir halnya sama seperti Google. Kalian tinggal kasih untuk judul apa atau kata kunci apa yang ingin kalian cari, nanti di sana muncul semua. Paham? Nah, di sini ada yang ingin bertanya? Di sini ada yang ingin bertanya mengenai pembelajaran ini? Kalau tidak, berarti Ibu sudah yakin kalian sudah mampu untuk berlatih. Berlatih sudah mampu? Eka sudah mampu, Eka? Insya Allah. Baik. Di tangan Ibu sudah ada LKPD ya, seperti itu. Sudah ada LKPD yang nantinya akan kalian kerjakan. Dan di sini ada beberapa teks. Nantinya Ibu sudah bagi ke masing-masing kelompok sesuai dengan kelompok masing-masing, begitu ya. Dan kelompok ini terbentuk dari 5 sampai 6 kelompok. Ini kan ada yang izin, ada yang tidak, seperti itu ya. Jadi kita masukkan keseluruhan dari yang masuk saja, nanti untuk yang izin nanti bisa ditambahkan atau menjadi kelompok baru lagi. Setuju? Setuju ya. Jadi ini Ibu bikin langsung 6 kelompok saja. Kurang lebihnya 4 sampai 5 orang dari satu kelompoknya itu. Ini terbentuk dikarenakan adanya hasil peringkat dari gol-gol kalian. Ayo, masih ingat ya peringkat berapa? Masih ingat ya? Kalau nggak ingat bisa dicek lagi tadi kalian peringkat berapa. Coba untuk tadi Ibu cek bahwa saya untuk tanya tadi peringkat 1 dan seterusnya itu nanti mengikuti ya. Jadi nanti akan Ibu bagi tempat duduknya. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, 4 di sini, 5 di situ, 6 di sisi situ. Paham? Jadi habis ini kalian langsung membentuk kelompoknya masing-masing. Jangan lupa untuk alat tulis dan buku silakan dibawa. Ya, kelompokan dulu. Nanti Ibu bagi apa dan Ibu jelaskan cara kerjanya.
Nah, untuk pengerjaannya kalian bisa memilih salah satu hasil produk yang ibu sebutkan. Jadi kalian bisa memilih membentuk PPT, terus kalian bisa membentuk video pendek, lalu ada infografis tulis dan juga ada mind map tulis. Kalian mau memilih yang mana? Mind map tulis ya, sama infografis tulis apa ya? Kalian mau pilih mana? Infografis tulis terus mind map tulis. Kelompok 1 tadi yang bilang kelompok 3 ya? Kelompok 3 mind map. Kelompok 1 mind map. Lainnya infografis tulis tadi ya? Nah, untuk pengerjaannya 20 menit cukup? Cukup ya, kalau tidak cukup nanti bisa ditambah lagi sesuai dengan kekurangan yang masih perlu kalian bahas diskusinya. Begitu ya? Gimana? Ada yang masih kurang jelas dengan lembar kerjanya atau kesulitan, silakan nanti bisa bertanya ya.
bisa tanya ke ibu ya, seperti itu ya.
Ada kesulitan? Ibu ada pertanyaan buat kalian, buat yang masih fokus yang kiranya hampir selesai, coba jawab pertanyaan ibu ya. Cluenya itu 22. Ada pertanyaan? Bentar, ibu ada pertanyaan buat kalian. Yang masih fokus silakan fokus, yang hampir selesai coba biar nggak ngantuk. Coba jawab ibu ya. Cluenya 22. Terus kalau misalnya 10 tambah 5, terus yang ketiga berapa? Nah, lagi ya. Kalau yang pertama angka 10, yang kedua angka 10, yang ketiga angka? Nah,
Ada lagi tebak-tebakan buat kalian. Coba ya. Bumi itu bulat. Kalau 10 itu 1, 6 itu 1, 8 itu berapa? 2. Coba lagi. Kalau 3 itu 0, terus 100 itu 2, 9 itu 1. Tepuk tangan dong. Lima menit lagi ya. Tiga menit lagi ya.
pendapatan teks yang berbeda terlebih dahulu. Kita coba paparkan bahwasanya apakah ada perbedaan dan yang lainnya nanti kita diskusikan bersama. Nanti yang maju dalam kelompok 1, 3, dan 5. Jelas? Yuk kita langsung saja beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Jangan lupa perkenalan terlebih dahulu anggota kalian. Nanti baca kalian pemaparannya bergantian ya bacanya seperti itu. Sebentar. Jadi Ibu harap nanti ada tanggapan per kelompok yang maju seperti itu ya. Paham? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Tanaya Ratnasari, absen 32. Perkenalkan, nama saya Najwa Firmansyah, absen 22. Perkenalkan, nama saya Ibu Nasrullah dari absen 22. Perkenalkan, nama saya Ferdiani Retalina dari absen 22. Baik, judul dari karya ilmiah kami, penelusuran jejak Kota Semarang sebagai aset investasi dari promosi wisata dengan Jawa Tengah. Di bagian aksarnya, penelitian ini merupakan penelusuran jejak makanan khas Semarang sebagai aset inventarisasi dan promosi wisata Bunda Jawa. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, yaitu dengan metode wawancara dengan masyarakat yang hidup di tahun yang diteliti, pemilik restoran atau pengelola dari pedagang makanan khas Semarang. Kata kuncinya jejak makanan khas Semarang, akulturasi budaya. Lalu untuk latar belakang pendahuluannya bisa dibentuk Latar belakangnya yaitu hal yang melatar belakangi dengan kekayaan kuliner warisan leluhur yang patut dilestarikan dan diwariskan ke generasi selanjutnya. Patutlah kita melestarikan berbagai kuliner di Semarang. Lalu rumus masalahnya yaitu bagaimana penelusuran jejak makanan khas Semarang sebagai aset inventarisasi dan promosi wisata kuliner Jawa Tengah. Tujuannya, hal ini bertujuan untuk menjaga kelestarian aset atau kekayaan lokal yang telah menjadi identitas kota Semarang. Manfaat penelitian ini untuk dikaji lebih mendalam agar bisa menentukan arahan lebih lanjut tentang upaya pelestarian kembali kota Semarang. Materialnya menggunakan beberapa literatur pendukung dalam melakukan penelitian di lapangan. Dan sangat perlu digunakan adalah ketika ditulis Jawa dan Muhammad berjudul Semarang Sepanjang Jalan Kenangan. Dalam buku ini berisi tentang beberapa akulturasi yang ada di Semarang. Namun dalam bahasa kuliner di Semarang tidak hanya dipengaruhi dengan masyarakat setempat saja, namun masyarakat Semarang dengan arti yang dipengaruhi oleh bangsa lain sebagai hasil akulturasi kebudayaannya. Oleh sebab itu, baginya makanan Semarang yang merupakan produk akulturasi dari bangsa lain seperti Cina, Arab, dan Eropa. Adapun kuliner Semarang yang merupakan akulturasi dari berbagai dari Ethiopia, akulturasi Indonesia, Mabudi, akulturasi dengan Arab, dan hasil akulturasi dengan Eropa. Namun berdasarkan
Sekian peserta dari kelompok kami. Ada kita bersama-sama. Saya adalah dari kelompok 2 yang menanggapi kesini pemaparan dari kelompok 1. Menurut kami, pemaparan dari kelompok 1 sudah cukup jelas dan lengkap. Terima kasih Adina. Sudah? Cukup? Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan untuk kelompok 3 memaparkan hasil kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kita di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi karya ilmiah yang berjudul Penelusuran Jejak Makanan Khas Semarang sebagai Aset Inventarisasi dan Promosi Wisata Kuliner Jawa Tengah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Diana Farida dan teman saya. Nama saya Octavia Delan Durana, nama absen 24. Perkenalkan nama saya Fadila Hadapi Rahma, absen 26. Perkenalkan nama saya Amira Najla, absen 2. Baik, untuk yang pertama di sini kami akan menjelaskan mengenai nama penulis terlebih dahulu. Jadi nama penulisnya adalah Novia Rahmawati, Naila, dan Imam Haryati. Lalu untuk afiliasi yang ada di sini itu kami dari Fakultas Seni Budaya Universitas Diponegoro yang berada di Jalan Prof. H. Sudarto, SH Semarang. Lalu untuk abstrak akan dijelaskan oleh Octavia. Untuk abstraknya, penelitian ini ialah penelusuran makanan khas Semarang yang menggunakan metode kualitatif dengan wawancara. Untuk kata kuncinya ada jejak makanan khas Semarang, akulturasi kebudayaan. Selanjutnya untuk pendahuluan ada latar belakangnya yaitu hal yang melatar belakangi dengan kekayaan kuliner warisan leluhur yang patut dilestarikan dan diwariskan ke generasi selanjutnya. Patuhilah kita melestarikan berbagai kuliner di Semarang. Untuk rumusan masalahnya, bagaimana penelusuran jejak makanan khas Semarang sebagai aset inventarisasi dan promosi wisata kuliner Jawa Tengah. Untuk tujuan hal ini bertujuan untuk menjaga kelestarian aset atau kekayaan lokal yang telah menjadi identitas kota Semarang. Manfaat penelitian ini untuk menjaga kelestarian aset kekayaan Semarang. Untuk metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, cenderung menggunakan analisasi induktif. Baik, untuk hasil dan pembahasan kuliner di Semarang tidak hanya dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakat setempat saja. Adapun kuliner Semarang yang merupakan akulturasi dari bangsa lain adalah lumpia, akulturasi dengan Cina, nasi kebuli, akulturasi dengan Arab, dan es krim akulturasi dengan Eropa. Untuk kesimpulan, jadi kuliner khas Semarang muncul seiring perkembangan kota Semarang sendiri. Beberapa merupakan rujukan dari berbagai sumber yang dipakai antara lain Bimen, Amien, Semarang, Semarang Wilayah Mau, Delo, Semarang Jabatan. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin menanggapi atau bertanya? Saya dari kelompok 4. Menurut saya pemaparan yang di kelompok diberikan sudah cukup menarik dan jelas. Baik, terima kasih Bila. Sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemaparan lain silakan kelompok 5.
presentasikan yaitu diskusi kami tentang struktur karya ilmiah. Untuk dari judul urgensi pendidikan karakter dalam upaya penanggulangan kenakalan remaja. Sebelumnya perkenalkan saya Nia Zazia Wasita dari absen 14. Saya paling terdiri dari Sina, absen 1. Saya dari Jakarta, absen 34. Saya dari Ketika absen 6. Saya sempat merah sampai 9. Baik, untuk struktur karya ilmiah itu dibagi menjadi 3, bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa dari bagian awal. Judulnya yaitu urgensi pendidikan karakter dalam upaya penanggulangan kenakalan remaja. Untuk nama penulisnya yaitu ditulis oleh Akbar dan Musykarif. Afiliasinya penulis berasal dari Institut Agama Islam Negeri dari Parepare. Untuk advokasinya sendiri berisikan tentang penelitian membahas tentang penyebab timbulnya kenakalan remaja dan peranan pendidikan karakter dalam menanggulangi kenakalan remaja tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang mengkaji penanggulangan kenakalan remaja. Informasi berikut ini adalah kepala keluarga di desa Liriaja sebanyak 58 orang. Untuk kata kuncinya yaitu penanggulangan remaja, penanggulangan, pendidikan karakter dari orang tua. Untuk bagian ini yaitu pendahuluan. Pendahuluan menjelaskan berbagai macam latar belakang penelitian ini terbuat. Yang terdiri di atas latar belakang. Semakin maraknya tingkat kenakalan remaja dewasa ini, mulai dari penggunaan obat terlarang, pelecehan seksual, tawuran antar remaja dan anak sekolah, sampai kepada kriminalitas lainnya dapat membawa kepada kerusakan karakter serta kehancuran generasi muda. Selanjutnya, rumusan masalah. Bagaimana urgensi pendidikan karakter dalam upaya penanggulangan kenakalan remaja. Selanjutnya, tujuan. Kajian mengenai urgensi pendidikan karakter dalam upaya penanggulangan kenakalan remaja di Desa Liriaja, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan, Indonesia. Manfaatnya, dengan penelitian ini diharapkan agar pembaca mengetahui pentingnya lingkungan suatu masyarakat terhindar dari bentuk perilaku menyimpang dan tegaknya hukum, maka menjadi potensi bagi remaja tidak terjerat dengan bentuk kenakalan. Nah, untuk metode penelitian yang digunakan, penelitian ini menggunakan model atau set penelitian dalam bentuk deskriptif kualitatif. Kemudian ada hasil dan pembahasannya. Kondisi awal pada masyarakat desa Jene Liriaja, khususnya pada remaja, juga sudah mulai dirasuki oleh berbagai bentuk penyimpangan dari norma agama dan norma budaya, seperti pergaulan bebas, minuman keras, tawuran, pembangkangan kepada orang tua, dan masih banyak yang lainnya. Dengan demikian, keluarga sebagai pendidikan pertama dan utama perlu sejak dini melakukan langkah-langkah preventif, yakni mengintensifikan pendidikan Islam dan demokratis serta selalu mengontrol perkembangan remaja. Keberhasilan pendidikan dalam keluarga, maka remaja akan lolos dari seleksi pendidikan masyarakat dan pendidikan di sekolah. Lalu lanjut kepada kesimpulannya, penelitian ini menemukan bahwa kenakalan remaja di desa di Liriaja, Kabupaten Sopeng terjadi akibat dari beberapa faktor, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang melanjutkan globalisasi, pergaulan antara remaja tidak terkontrol, pendidikan Islam dalam keluarga yang lemah, keteladanan dalam kehidupan masyarakat yang rendah. Selanjutnya ada daftar pustaka, merupakan referensi rujukan penulis, contohnya Anwar S. 2016, Peran Pendidikan Agama Islam dalam membentuk karakter bangsa International Acquisition. Baik untuk presentasi kita hari ini sudah selesai. Tidak ingin menanyakan atau menambahkan. Baik, ya. Saya Noveja dari kelompok 6. Di sini ingin bertanya, berdasarkan dari karya ilmiah tersebut, menurut kalian, mengapa penulis tersebut memilih topik mengenai kenakalan remaja? Izin menjawab dari pertanyaan Eka tadi, mengapa penulis memilih topik tersebut? Karena menurut kami di era globalisasi yang sekarang, sangat sekali
banyaknya kenakalan remaja yang sudah di luar batas. Banyak berita-berita kenakalan remaja yang sudah melampaui dari batas kenakalan remaja yang biasanya. Nah, menurut kami itu sih kenapa penulis memilih topik tersebut. Terima kasih. Baik, kami akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan baik. Namun tadi Ibu ada yang dibandingkan dari kelompok 1 dan kelompok 3 itu mungkin kelompok 3 masih kurang teori ya. Nah, besok lagi dicoba ditambahkan lagi begitu, dan nantinya biar lebih lengkap dari bagian awal, inti dan akhir itu lebih lengkap. Jelas? Dan untuk yang kelompok belum maju, selanjutnya kita akan paparkan di pertemuan selanjutnya, begitu? Ada yang ditanyakan? Ya? Metode penelitiannya berarti apa saja? Baik. Jadi nanti kan kalian akhirnya akan adanya penulisan karya ilmiah secara individu, seperti itu ya. Untuk kalian, Ibu sarankan besoknya memakai metode yang deskriptif kualitatif, yaitu hanya penjabaran kalimat atau kajian yang kalian temukan. Paham? Begitu kurang lebihnya. Kalau memang sepertinya kalian sudah paham dan kalian juga tahu, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Ya, ada yang ditanyakan lagi? Selain Almira? Gak ada? Cukup? Baik. Di sini untuk simpulan pembelajarannya, coba ada yang salah satu Ibu mau tahu apa itu simpulan pembelajarannya? Ya, jelas. Jadi untuk simpulan dari pembelajaran kali ini merupakan struktur dari teks karya ilmiah. Nah, struktur karya ilmiah ini ada 3. Bagian awal, bagian inti, dan bagian yang akhir. Di bagian awal itu ada judul, kemudian nama penulis, afiliasi, abstrak, dan kata kunci. Nah, untuk di bagian inti ada pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, manfaat, dan tujuan. Kemudian ada metodologi penelitian dan hasil dan pembahasan. Kemudian yang terakhir dari bagian inti ada simpulannya. Nah, untuk bagian yang akhir ada daftar pustaka dan lampiran. Baik, menurut Delta untuk pembahasan itu pengertiannya seperti apa? Pembahasan itu pengertiannya apa? Pembahasan itu merupakan hasil-hasil dari penelitian yang telah dilakukan, isi-isi dari penelitian yang sudah dilakukan itu. Baik, hasil-hasil penelitian ya. Kalau coba Ibu tanya, Octavia, kalau menurut kamu metode penelitian itu apa? Cara yang akan digunakan untuk menulis karya ilmiah. Cara struktur dalam arti langkah-langkah atau tahapan ya, seperti itu ya. Nomor absen berapa? Tadi Delta nomor absen berapa deh? 6. Coba satu kali lagi. Siapa ya? Atau dari kalian ingin menambahkan yang tadi sudah Delta simpulkan, tapi dilebihkan lagi untuk pengertiannya?
Ada yang ingin menambahkan? Coba Ibu cek satu kali lagi. Maru, coba menurut kamu pendahuluan itu kenapa ada latar belakang? Baik, untuk mengetahui latar belakang terbentuknya dari permasalahan yang ada ya, seperti itu ya. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Terus setelah ini ada refleksi peserta didik, di mana untuk refleksi peserta didik kalian bisa tambahkan terlebih dahulu, begitu ya. Jadi nanti kalian masuk di link Google Form yang sudah Ibu sediakan. Jadi nanti kalian isi di sana. Kalian boleh cek sekarang untuk linknya bisa diakses atau tidak, seperti itu. Bisa diakses? Coba diisi terlebih dahulu. Kalian bisa menambahkan apa saja yang kurang dari pembelajaran hari ini. Terus apa saja yang ingin kalian perbaiki di pertemuan selanjutnya. Dan apa saja hal-hal yang ingin kalian ingin tahu mengenai karya ilmiah dan lain-lain pertanyaannya. Ibu kasih waktunya 5 menit ya. Bukanya di Google Form aja ya. Ya. Masuk terlebih dahulu ya. Ya, dicek isi ya. Waktu terus berjalan waktu. Iya.
lagi ya. Sudah ya? Sudah ya? Baik. Gawainya disimpan terlebih dahulu lagi. Kita masih belum selesai pembelajarannya. Nah, anak-anak, untuk manfaat yang kalian dapatkan pada pembelajaran struktur karya ilmiah ini, semoga dapat bermanfaat bagi kalian agar nantinya ketika kalian membuat penulisan karya ilmiah itu lebih terstruktur dan sistematis dari bagian awal, inti, dan akhir itu lengkap. Jangan ada salah satu yang tidak kalian tambahkan atau tidak kalian sertakan. Paham? Nah, untuk materi berikutnya, diingat itu, untuk materi berikutnya kalian akan mempelajari ragam bahasa karya ilmiah. Apa? Ragam bahasa karya ilmiah. Nah, jadi besok ibu ketika masuk harus seperti ini. Kalian harus siap dengan pertanyaan-pertanyaan yang kiranya membahas mengenai ragam bahasa karya ilmiah. Paham? Nah, dari tadi kan kita kan tegang nih ya kan, kurang ceria. Kita coba lemaskan terlebih dahulu otot-ototnya. Coba berdiri semua, berdiri. Hati-hati ya posisinya ya, itu sangat mengganggu. Oke, kita coba sebelah kiri terlebih kanan dari kalian. Kanan terlebih dahulu. Kanan kalian mana? Nah, kalian dari kanan terlebih dahulu. Oke. Kalian bisa catat tuh. Udah teman kalian maruk-maruk. Kalau kamu minta izin dulu, udah sama siapa? Boleh nggak sih? Dicatat terlebih dahulu. Udah teman kalian. Ada batu nih masuk nih, ada batu masuk nih. Enak? Ada batu nih masuk. Ya. Putar sebelah kiri. Catat terlebih dahulu. Oke, kayak belas sudah berarti ya. Dicatat terlebih dahulu biar nanti kalian lebih fokus saat pembelajaran berikutnya. Batunya, masukkan batunya. Masukkan batunya. Oke, sudah? Hadap sini semuanya. Nah, belum dulu. Masih lama. Jadi, ibu mau tes juga daya tangkas kalian seberapa cepatnya, begitu. Kalian bisa pakai posisi salaman sama teman sisi sebelah kanan kiri kalian. Nah, kayak gitu kan, posisinya kayak gitu ya. Tapi tidak ditempel. Tidak ditempel, gitu ya. Nah, di sisi sebelah kanan ibu kalian adalah pink hitam. Di sisi sebelah kiri ibu kalian adalah pink hijau. Begitu ya. Nanti kalau warna yang ibu sebutkan itu kalian misalnya hitam, cepet-cepetan kayak Pia lakuin. Jadi cepet-cepetan. Jadi si hitam makan si hijau. Tapi kalau ibu menyebutkan hijau, si hijau memakan si hitam. Paham? Ya. Kalau bisa jangan yang termakan. Coba ya. Hari ini coba posisinya.
tiga, dua, satu. Oke, 1, 2, 3, 1. Banyak korek. 1, 3, 1, 3. Ayo Sam, yang ini Sam. 1, 3, 3, 3, 1, 3. Tepuk tangan semuanya. Atau ada yang mau mengisi satu patah, dua patah kata di depan untuk pertemuan kita akhir ini? Kata-kata hari ini apa Pi? Apa Pi? Coba. Ada sih. Coba. Siapa itu? Coba Pi, satu kalimat aja buat menyemangati teman-teman kalian. Jangan pantang menyerah. Coba satu kalimat lagi dari teman kalian kecuali Pi yang sudah memberanikan diri. Makruf ketua kelas. Ketua kelas dari sini contoh. Tetap semangat, bergerak dulu. Tetap semangat dan juara nih ya. Baik, selain itu ibu juga ada satu patah kata atau dua patah kata ya ini ya. Jangan lelah untuk bersyukur dan belajar, karena rasa syukur dan belajar tidak akan ada habisnya. Terima kasih anak-anak semuanya, kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Namun sebelum itu dicoba terlebih dahulu untuk kalian, jangan lupa sebelum ibu meninggalkan kelas ini, pembelajaran kelas harus bersih, sampah-sampah tuh ada permen, begitu ya. Terus apalagi yang harus kalian singkirkan saja, dilatih juga, karena kebersihan adalah sebagian dari ya udah, kita tutup saja ya, Makruf bisa ditutup terlebih dahulu. Pertemuan yang telah terdapat hari ini maka kita berdoa supaya kita masih berdoa selama. Doa selesai. Selamat